makanya harus dibikin solid biar lebih kuat dan tahan lama. Harus benar-benar paten lah istilahnya. Nah ini udah muter. Nah ini saya diamin. Nah gear dalamnya itu muter ya. Oke tuh, sup. Nah asnya itu juga muter tuh, sung. Oke, selamat kembali, udah puyeng ya, udah capek dari kemarin belum tidur, tahu nggak? Ini saya ngerjain gardan diferensial, masang si gardannya ini dia barusan saya buat as. Sebenarnya ini saya tak mau upload, tapi ya kemarin udah sempat nge-share, jadi semuanya pada penasaran. Jadi ini case-nya 3G printer ya. Ini saya bikin solid. Kalau yang kemarin itu kalian lihat ini apa? Siu. Ini si mesin Hino, kayak mesin Hino apa kagak. Ini udah selesai dicat. Ini tanpa didempul, tanpa diamplas. Nah ada cairan khusus namanya supaya dia terlihat kinclong. Nah bisa teman-teman lihat ini. Nantilah ini videonya next aja, yang udah terpasang, yang udah selesai kena cairan si thinner ND. Jadi next aja ya videonya. Jadi ini tanpa amplas, tanpa didempul, jadi hasilnya langsung kayak gini ya. Nanti aja lah ini, yang penting ini dulu nih si diferensial. Tahu nggak, sekarang udah jam 3:30. Sahur. Yang belum sahur silakan sahur. Ini saya ngambil videonya udah belum tidur dari kemarin ya. Saya ngerjain si ini karena buru-buru. Iya buru-buru lah ceritanya, karena mau lebaran. Tapi ini nanti yang mau case-nya saja, karena diferensialnya ini saya masih ada ngerjain yang lain ya. Jadi untuk bikin diferensialnya ini nanti habis bulan inilah, mungkin 1 bulan dari sekarang, yang mesin diferensialnya ini. Karena saking ngepasnya ya, jadi sempit, agak susah dibuka. Nah ini pinion gearnya yang saya las. Jadi kalau mau dicopot, nah ini bearing sama ya, ukuran bearingnya sama kayak yang kemarin, cuman bedanya yang diferensial. Nah jadi mekaniknya itu kayak gini, saya jelaskan kalau yang mau beli tes. Jadi ini bearingnya harus ukuran 68ZZ ya. Saya tidak tuliskan di deskripsi, silakan disimak aja videonya biar lebih jelas. Ini 6803ZZ ukuran bearingnya. Jadi diameter dalamnya itu sekitar 16 apa 17 ya. Tuh 17 mili. Diameter luar 26 mili. Nah ini diferensialnya, nah bentuk perputarannya kayak gini. Nah jadi gear dalamnya ini muter nih tuh. Nah
Nah, untuk ngerakin rodanya itu nanti si as inilah, as heck. Nah, jadi supaya asnya itu tidak keluar, nah di sini ada spy ya. Ini kamera ini gimana sih? Fokus kagak? Nah, ini ada spy. Jadi pembuatan spy-nya itu saya gunakan nah ini, kalian tahu namanya ini gergaji besi ya. Jadi ini diputer pakai bor atau berapa lah, yang penting muter dia. Nah, jadi nanti ini ditahan atau dikasih kain atau apalah biar tangannya aman ya. Jadi ditahan kayak gini, set. Nah, jadi nanti ada spy. Ini kan asnya 8 mili. Nah, jadi ini ada spy yang 8 mili juga. Jadi ini untuk as 8 mili ya. Jadi kalau diameter dalamnya itu sekitar 7,5, sekitar 7-an lah, nggak salah, 7 mili. Jadi dia ada space-nya. Jadi dia masuk nanti ke dalam rongga-rongga di sini. Nah, kayak gitu tuh. Kelihatan kan? Ini ada rongga. Di sini juga ada rongganya. Ini juga sama. Nah, kenapa ini dikasih spy? Contohnya kayak gini, supaya asnya itu tidak copot ya, tidak keluar, dan juga tidak ngedorong ke arah dalam. Jadi dia diem aja. Jadi kerjanya dia itu ini cuman muter aja. Dan juga si bearing mungilnya ini, bearing mungil. Jadi si mungil tapi kerjanya berat ya. Jadi ini tipenya 68 ZZ. Aduh, kamera gimana sih ini? Tuh 68 ZZ. Pokoknya 68 ZZ dah. Nah, jadi masuknya di sini. Yang udah pernah beli case sama aja ya. Yang beda itu cuman di sini doang. Jadi tambah 2 lagi bearingnya. Jadi ini harus masuknya harus ngepas banget nih. Pokoknya dia di dalam sini. Ini harus diamplas dulu. Coba ini masuk agak. Nah, ini dia ngepas banget. Jadi as ini harus pakai as ini ya, as 8 mili ya. Jadi kalau pakai as long thread biasa dia itu dia oblak kayak gini nih. Nah, kalau ini dia pas banget, tidak ya goyang ya, goyang inol, goyang dikit gitu. Nah, ini aman lah buat nggak dijamin nggak bakalan goyang. Nah, ini yang udah selesai ya, mana nih? Nah, ini yang diferensial ya. Nah, tuh ini saya tahan asnya ini. Tuh, ini muter tuh. Ini yang udah diferensial. Jadi gearnya itu ini tidak bakalan copot nih. Ini ada space sekitar 1 mili nggak salah. Ya 0,5 mili ya. Wajib ini supaya normal lah istilahnya untuk perputarannya nanti. Ya harus dikasih sedikit. Tapi kalau lebih ngepres muter ya lebih bagus. Nah, tuh ini saya tahan ya. Tuh. Oh. Diferensial kan? Kayak kalau ini nih kagak nih. Ini yang gardan biasa, yang locker nih. Tuh asnya muter tuh. Muter semua. Nah, ini yang kan model tronton. Jadi pemasangannya itu pasang dulu asnya kayak gini. Jadi bearing luarnya yang di bagian sisi luarnya ini nanti aja ya. Oh ya, untuk di gardan di gearnya dulu. Jadi ini gearnya itu yang masih nanya-nanya, penasaran ini gearnya dari apa. Nah, ini bor L, cuk bol R atau apalah namanya. Ini cari aja lah di online banyak yang jual. Nah, jadi gearnya itu isinya seperti ini. Nah, jadi dia butuh 4 biji si gearnya ini. Nah, jadi ini sebenarnya ini bisa dibongkar pasang gearnya ya.
tidak saya patenkan. Nah, untuk cara penggantian gearnya nanti kalau patah ya, sempat patah gearnya, ini harus dicopot dulu nih di gerinda. Nah, ini juga di gerinda, terus asnya dikeluarin dan ngebuka gear yang sisi kiri sisi kanannya ini harus berlawanan ya. Yang ini ke arah depan, yang satu ini ke arah belakang. Jadi dia barengan mutar blek, dia langsung kebuka. Dan untuk pemasangannya itu dia juga harus sama. Jadi yang di bagian sisi pinggir sini sama yang di sini, ini itu saya potong sebelah blek. Saya potong, jadi masuknya nanti kayak gini. Nah, di sini masuk satu dan sebelah sini satu. Dia harus barengan ya, di belakang kayak gini. Harus barengan. Kalau nggak barengan nanti yang masuk cuma sebelah aja, yang sini nggak ada. Jadi dia harus barengan. Jadi harus posisinya pas dengan tengah-tengah di sini. Kenapa ini bukan besi ya? Apalah namanya? Stainless lah, ini stainless. Kenapa tidak besi yang ST402 itu? Aduh. Karena besi yang ST402 itu kalau dia bergeser sama yang baja ini, dia kalah nih. Jadi nanti bakalan lama-kelamaan dia bakalan oblak ya. Nah, jadi besi stainless itu kan keras. Nah, jadi ini juga baja, jadi keras sama keras ya. Ya udah, nggak tahu yang kalah yang mana. Jadi ini bakalan ya mudah-mudahan awet lah. Dan juga ini plat 3 mili ya. Ini saya las semua dilas, nggak ada yang baut-bautan. Tetapi kelebihannya jika gearnya patah, ini bisa diganti. Oke, tinggal dicopot aja ini. Tapi kalau mau digunakan spi, kayak spi yang kayak gear ini, ya nggak apa-apa. Karena ini saya antisipasi supaya nggak terjadi kendala aja. Mana tahu nanti pas lagi asik-asik main, spinya copot, nyangkut di gardan ini, dia nggak bisa muter. Ya sayang, ngebongkar-bongkar, habis waktu, ngabisin money, ngabisin duit. Oke. Nah, jadi masangnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat space-nya itu, oh, gearnya belum dipasang. Nah, ini tipis banget tuh. Nah, kalau dipasang spi ya harus benar-benar presisi ya. Nah, ini space-nya mungkin yang bagian pinggir sini 0,5 mili ini nggak salah. Ya, kelihatan aja lah. Terlalu rapat tetapi tidak bersentuhan. Nah, jadi muter ya. Dia udah klop banget tuh, bisa teman-teman lihat dari sini. Tuh. Ini hacknya. Jadi ini kalau diputar, nah tuh. Oke, saya pasang si asnya ini. Cara pemasangannya, jadi pinionnya ini harus dipasang dulu ya. Nah, ini ada bearingnya, ada 2 nih, kiri atas sama bawah. Nah, ini diketok dikit, pastikan muter. Nah, ini muter. Kalau tidak muter, agak seret, dikasih oli dikit. Nah, setelah itu baru dipasang si masukin ini. Dan ini asnya beda ya panjangnya, harus diperhatikan nih. Tapi untuk bagian sisi keluarnya nanti dia tetap sama. Nah, itulah kelebihannya. Entah kelebihan, tak apalah namanya ya. Nah, yang bagian pendek itu ke arah sini ya. Orang ke sini apa arah sana? Oh ya, salah. Nah, yang pendek itu ke arah sini. As pendek ke arah sini. Jadi ini dicopot, dipasang kayak gini dulu. Nah, ya, jadi kalau tidak mau ribet-ribet bikin yang diferensial, tinggal beli saja di sini ya. Tapi nanti teman-teman harus sabar ya. Ini nanti ini selesai lebaran. Kalau sekarang sih, kalau yang mau eksperimen
membuat gear sendiri ya silakan. Nanti untuk pembelian case-nya ini silakan cek di deskripsi. Ini case-nya solid, nggak kayak gini. Kalau ini kan kopong, jadi harganya ya cukup kuat. Bisa teman-teman lihat yang saya naikin itu yang 50 kg, beban berat saya 50 kg, dan gardannya ini seperti ini dalamnya, udah cukup kuat, apalagi kalau solid. Kenapa saya tidak bikin kayak gini yang diferensial? Sayang ya, karena gearnya udah diferensial, case-nya masih kurang solid juga, ya keterlaluan banget ya. Makanya harus dibikin solid biar lebih kuat dan tahan lama. Makanya ini harus benar-benar paten lah istilahnya. Nah ini udah muter. Nah ini saya diamin. Nah gear dalamnya itu muter ya. Oke tuh, sup. Nah asnya itu juga muter tuh. Tuh kelihatan ya. Oke, nah bearing ini nggak apa-apa dulu, nanti aja dipasang. Keluar. Nah, baru kita pasang yang sebelahnya. Ini yang modelnya tronton ya. Salah. Mana sih? Oke, ini yang sebelahnya tinggal dipasang saja. Ini harus dipastikan muter dulu ya. Nah, terus baru ditutup rapat. Jadi ini memang agak seret ya, karena case-nya ini harus dipadatin, dipaksa untuk masuknya, karena di bagian bearing sini, nah ini agak sempit ini harus ditekan kuat banget. Makanya case-nya dari kemarin, aduh, ini ngapain lewat di sini? Sana. Jadi ini tuh terlalu rapat ya. Kenapa kemarin saya nggak sempat ngasih link di deskripsi untuk gardannya ini, karena ini masih belum paten lah istilahnya, masih ada perbaikan, makanya belum saya posting. Oke, ya beginilah kelihatan dari gear diferensialnya. Ini tinggal, salah lagi. Nah, ini yang model tronton ya. Oke, udah terlalu panjang, udah 17 menit. Saya ada kagak apa yang nonton, tak kagak ya. Oke, ya jelasnya ya seperti ini. Yang diferensial, yang model diferensialnya ini yang udah diferensial, jadi gearnya itu udah bentuk kayak gini ya. Begitulah cara pemasangan si gear diferensial. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Untuk si ini supaya nanti dia tidak slip ke dalam, dia harus dikasih spi juga ya, kayak gini. Jadi harus diputar pakai bor, jadi dimasukin spi kayak gini itu di atas sini, supaya gearnya itu tidak masuk ke arah dalam, supaya dia diam aja, yang penting dia muter sendiri.